Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Tuhan dapat berjumpa kembali pada program Renungan Online lewat channel Ada Jawaban TV. Kiranya pesan yang dibagikan ini dapat memberkati kita semua. Doa dan harapan kami semua saudara sekeluarga tetap sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan. Dengan melihat keadaan dan situasi zaman di mana kejadian wabah virus corona yang menimpa seluruh dunia, banyak orang mengalami kesulitan dan kesukaran untuk menjalani kehidupan. Virus COVID-19 yang tak kelihatan secara kasat mata benar-benar membuat kerugian manusia dan badai krisis ekonomi di seluruh dunia, menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan yang luar biasa bagi kebanyakan manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hari esok? Ada apa dengan hari esok? Apakah hari esok masih ada harapan? Masih adakah jaminan yang pasti akan hari esok? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering timbul dalam hati. Salah satu hal yang sering muncul di pikiran kita adalah khawatir. Mungkin banyak dari kita yang sudah sering mengalami apa itu khawatir. Dan sebenarnya itu adalah pertanda baik, sebab artinya Anda masih hidup, masih ada aktivitas. Tetapi khawatir berlebihan juga bisa melumpuhkan. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, masalahnya adalah terkadang hidup kita dipenuhi oleh perasaan cemas dan khawatir. Perasaan tersebut muncul karena adanya rasa takut akan gagal atau rencana tidak berjalan lancar. Wajar memang jika manusia merasa khawatir, tetapi jika berlebihan malah akan cenderung merugikan. Karena kita tidak dapat menikmati hidup karena selalu diburu perasaan cemas. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kekhawatiran yang mungkin kita rasakan. Kekhawatiran akan hari esok dalam kehidupan kita, kebutuhan kita, kebutuhan keluarga, kebutuhan orang yang kita sayangi, atau mungkin persoalan hidup kita yang belum terselesaikan, sehingga dapat membawa kita ke dalam dosa, yaitu menjadi orang yang egois, yang tidak dapat mengasihi seseorang dengan tulus lagi akibat dari rasa khawatir yang terus-menerus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Mari kita fokus apa yang tertulis di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jika menunggu sampai kita benar-benar melihat bukti, itu bukan iman. Tuhan ingin kita mempercayai Dia dengan segenap hati kita untuk tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi hari esok. Ketika kita khawatir, kita fokus pada hal-hal yang negatif, yaitu apa yang tidak bisa kita lakukan, masalah yang mungkin timbul, hal-hal buruk yang bisa terjadi dan seterusnya. Tetapi miliklah iman yang berfokus pada apa yang dilakukan oleh Tuhan, kuasa Tuhan, janji Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan kebijaksanaan Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia, di mana Tuhan sangat bisa mengerjakan bagian yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada yang ingin hidup dalam kekhawatiran. Tapi terkadang jalan kehidupan itu sendiri yang memaksa kita untuk selalu cemas dan takut. Ada banyak faktor yang membuat kita sulit mengusir rasa kecemasan. Kita membiarkan pikiran kita selalu terbang ke masa depan atau masa lalu, mengkhawatirkan hari esok yang belum tentu terjadi atau menyesali hal yang sudah lewat. Perlu diketahui bahwa saudaraku sekalian,
Kekhawatiran itu tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tapi juga fisik manusia. Berada dalam situasi yang membuat cemas tentu berpengaruh pada pikiran, hormon, dan juga metabolisme tubuh. Tahukah saudara bahwa rasa khawatir itu dapat menghancurkan sistem syaraf? Rasa khawatir menyebabkan nyeri otot pada tubuh yang menyebabkan sakit pada punggung dan kepala, menyebabkan komplikasi seperti gangguan tidur dan sulit memejamkan mata, risiko stroke, masalah pada ginjal dan lambung, serta saluran pencernaan. Sungguh amat sangat menyiksa tubuh manusia karena tidak terasa nyaman. Demikian seriusnya dampak dari khawatir. Mari kita melihat apa yang Tuhan Yesus perkatakan di dalam kitab Matius 6 ayat 25 sampai ke 34, yaitu tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian, Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Percayalah pada firman Tuhan dan pegang janjinya yang tidak pernah gagal dan meleset. Sebab Yesus Kristus sendiri yang telah mengatakan hal tersebut. Kalau Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut, apalagi yang Anda khawatirkan lagi? Sebuah lagu lama yang sering kita dengar dan dinyanyikan dengan penuh iman dan pengharapan oleh banyak bangsa di dunia ketika mereka terisolasi dari wabah corona, yaitu Because He lives, I can face tomorrow. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar, karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lirik lagu tersebut mengingatkan kita akan kisah penyaliban Tuhan Yesus. Lagu ini dinyanyikan dengan penuh rasa syukur dan sukacita karena orang percaya yang telah ditebus dosanya memiliki pengharapan akan hari esok karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tentunya sebagai orang percaya kita sangat menyadari bahwa kebangkitan Yesus dari kematian merupakan peristiwa yang besar dan sangat ajaib dalam seluruh kehidupan manusia.
Allah Bapa rela mengutus anaknya yang tunggal menjadi sama dengan manusia dan rela menderita bagi seluruh umat manusia. Kita semua patut bersyukur untuk hal tersebut. Namun seringkali hal itu hanya sampai pada pengetahuan kita saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita masih tidak menyadari akan hal tersebut. Seringkali Paskah hanya berhenti sampai di perayaan saja dan tidak berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Mari saya mengajak saudara untuk kembali mengingat karya agung dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak hanya mati kemudian selesai ceritanya. Ada kelanjutan yang sangat indah. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Dia hidup. Sekali lagi Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Tuhan Yesus menang atas masalah terbesar umat manusia, yaitu kematian. Mari sejenak kita berdiam diri dan renungkan. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia hidup. Tuhan Yesus menang atas maut. Dosa dikalahkan, kuasa maut tidak dapat menahannya. Masalah terbesar manusia diselesaikannya. Jadi masalah terbesar manusia bisa diselesaikannya. Apakah terlalu besar masalah kita sehingga tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan? Apakah terlalu berat beban kita sehingga kita tidak dapat mensyukuri kasih Tuhan? Jika Tuhan peduli atas kita dan rela menebus manusia berdosa, apakah benar Tuhan tega membiarkan kita terjatuh dan tertunduk lemah untuk kesulitan hidup yang kita hadapi? Allah Bapa kita sungguh mengasihi dan mempedulikan kita. Kita tidak perlu takut lagi menghadapi hari esok. Karena Dia hidup, kita punya kepastian. Karena Tuhan Yesus hidup, kita percaya bahwa Tuhan merancangkan hal baik dalam seluruh kehidupan kita. Yesus berkuasa dan memegang masa depan kita. Kesukaran hidup mungkin boleh ada dalam kehidupan kita. Tetapi karena Tuhan Yesus hidup, kita percaya kita dapat melewati setiap kesulitan hidup kita. Tidak perlu takut untuk masa depan kita, karena Tuhan Yesus memegang hari esok kita. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Apakah Anda memiliki rasa takut dan khawatir dalam menghadapi hari ini dan hari esok? Daripada dipenuhi rasa takut dan khawatir, lebih baik arahkanlah perhatian Anda kepada Tuhan kita yang besar dan ajaib. Di dalam Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Percayalah pada kebenaran firman Tuhan ini dan tetaplah percaya. Gantilah kekhawatiran Anda dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan memberikan kita jaminan dan kepastian akan hari esok. Bahwa kita orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, semua akan dipelihara oleh Tuhan dengan anugerah dan kemurahannya yang berlimpah. Yakinlah bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Setiap manusia tentunya merasa bahwa hari esok suatu misteri. Sebab tidak ada satupun manusia yang tahu masa depannya. Sehingga ada banyak orang yang mencemaskan hari esoknya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan manusia tidak akan pernah hilang. Bahkan Yesus berjanji bahwa Ia menyediakan masa depan yang terbaik serta penuh dengan pengharapan. Sehingga kita tidak perlu cemas dalam menghadapi hari esok. Ketika Tuhan berjanji bahwa Ia hendak memberikan masa depan yang baik, maka Ia pasti akan menggenapinya. Oleh karena itu, jangan menjadi pesimis dengan keadaan hari ini. Tuhan mampu mengubah apa yang buruk menjadi baik.
Tetaplah mengerjakan apa yang dapat dikerjakan sambil selalu mengandalkan Tuhan. Selebihnya adalah bagian Tuhan yang memberkati kita. Hiduplah melekat kepada Tuhan. Sebab pada waktu kita dekat dengan Tuhan, Ia akan membimbing kita kepada masa depan yang terbaik. Sekalipun kita mengalami kegagalan, jangan pernah takut dan cemas. Kita harus tetap melangkah maju. Di dalam Tuhan ada jaminan kepastian tentang hari esok kita. Selain itu tetaplah berdoa. Tuhan akan memberkati hikmat-Nya bagi kita untuk menemukan masa depan yang baik. Serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan. Walaupun keadaan hari ini tidak baik, jangan berkecil hati, karena Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Dialah yang memegang hari esok kita. Hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk menentukan masa depan kita. Jadi jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah mencemaskan hari esok. Jalani hari-hari dengan sukacita dan bersyukur. Sambutlah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Kita akan memperoleh masa depan yang baik dan penuh dengan pengharapan. Nggak perlu takut menghadapi hari esok, karena Tuhan adalah jaminan hidup kita. Asalkan kita mau hidup dipimpin Roh Kudus dan berjalan bersamanya hari lepas hari. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.